Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu dijaga kesehatannya dan selalu terapkan protokol kesehatan. Nah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah letak dan luas Indonesia. Nah, letak Indonesia dapat dilihat dari 3 hal ya, yaitu dilihat dari letak astronomis, yang kedua dilihat dari letak geografis, yang ketiga dilihat dari letak geologis. Nah, letak-letak itu seperti apa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama adalah letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, garis lintang dan bujur itu seperti apa? Coba kalian perhatikan gambar di bawah itu ya. Kalau garis lintang itu adalah garis yang melintang dari barat ke timur ya, kalian lihat. Lalu kalau garis bujur adalah garis yang membujur dari utara ke selatan ya. Garis lintang dan garis bujur ini membagi bumi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, sedangkan garis khatulistiwa adalah garis khayal yang mengelilingi bumi yang terletak di lintang 0 derajat, yang membagi bumi menjadi 2 bagian yang sama. Ya nak ya, jadi garis khatulistiwa itu adalah garis khayal, garis yang tidak nyata. Nah, selanjutnya adalah garis astronomis. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Coba kalian perhatikan gambar peta itu. Nah ya, Indonesia secara astronomis letak lintang-lintangnya dijelaskan pada gambar tersebut. Nah, pengaruh letak astronomis terhadap bumi yang pertama menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Nah, anak-anak, wilayah di Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Ya, yang mengakibatkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Yang kedua, Indonesia mendapatkan penyinaran sepanjang tahun. Akibatnya suhu seimbang dan menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, membagi Indonesia menjadi 3 bagian waktu, yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat, dan WITA adalah waktu Indonesia Tengah, dan WIT adalah waktu Indonesia Timur. Nah, kalau Pulau Jawa ya berarti terletak di pembagian wilayah WIB ya, waktu Indonesia Barat. Nah, antara WIB dan WITA itu selisihnya 1 jam. WITA dengan WIT itu selisihnya juga 1 jam. Nah, kalau kalian pernah ke Bali, ya, pasti pernah berkomunikasi dengan orang tua yang ada di Jawa. Nah, kalau di Jawa pukul 7, maka di Bali pukul 8 ya. Jadi ada selisih 1 jam. Selanjutnya adalah letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis adalah
letak suatu wilayah atau negara berdasarkan kenyataan di bumi, ya, artinya berdasarkan kondisi nyatanya di bumi itu seperti apa, ya. Indonesia, kalian perhatikan, Indonesia ini terletak di posisi silang, ya. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, ya, benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ya. Lalu pengaruh letak geografis Indonesia itu apa? Yang pertama adalah Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Yang kedua, Indonesia memiliki beragam kebudayaan karena banyak negara-negara asing yang berdagang di Indonesia. Secara tidak langsung mereka menyebarkan budaya dari daerah mereka ke Indonesia. Yang ketiga, Indonesia memiliki dua musim, ya, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, coba kalian perhatikan peta tersebut. Nah, batas-batas wilayah Indonesia, ya, di bagian utara kalian lihat, ya, di bagian utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di bagian selatan, coba kalian lihat peta di bagian selatan, ya, berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Lalu di sebelah barat, coba kalian lihat di sebelah barat, ya, berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur, ya, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, inilah yang menyebabkan Indonesia mempunyai dua musim, ya, salah satunya akibat dari angin muson barat dan angin muson timur. Nah, angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari benua Asia menuju benua Australia melalui Samudra Hindia yang membawa banyak uap air sehingga di Indonesia turun hujan, ya. Angin muson barat menyebabkan di Indonesia mengalami musim hujan, ya. Angin muson barat bertiup pada bulan Oktober hingga April, berarti setiap 6 bulan sekali Indonesia berganti musim. Nah, selanjutnya angin muson timur merupakan angin yang berhembus dari benua Australia menuju benua Asia yang membawa sedikit uap air, ya, sehingga di Indonesia mengalami musim kemarau. Angin muson timur bertiup pada bulan April hingga Oktober. Nah, ya, jadi angin muson barat dan angin muson timur itu berganti setiap 6 bulan sekali. Oleh karena itu di Indonesia setiap 6 bulan sekali berganti musim, ya, 6 bulan musim kemarau dan 6 bulan musim penghujan. Nah, inilah yang menyebabkan Indonesia mengalami dua musim akibat dari angin muson, ya. Selanjutnya adalah letak geologis Indonesia. Nah, letak geologis adalah letak suatu wilayah atau negara yang dilihat dari susunan atau struktur batuan pada tubuh bumi. Nah, letak geologis ini dilihat dari lempeng-lempeng yang melewati Indonesia. Nah, secara geologi Indonesia ini terletak di antara 3 lempeng dunia. Yang pertama adalah lempeng Eurasia, ya, kalian lihat di gambar lempeng Eurasia, tepatnya di situ, ya. Nah, lempeng ini sifatnya relatif stabil.
kedua adalah lempeng Pasifik. Kalian lihat di sebelah kanan ya, di gambar lempeng Samudra Pasifik ini bergerak ke arah barat. Sedangkan yang ketiga adalah lempeng Indo-Australia ya, di bagian kiri bawah ya. Lempeng ini bergerak ke utara. Nah, lempeng-lempeng yang ada di Indonesia itu selalu bergerak. Nah, oleh karena itu kenapa kok sering terjadi gempa? Karena lempeng-lempeng saling bergerak. Nah, anak-anak, kalian pernah mendengar Ring of Fire atau cincin api Pasifik? Nah, kalau kalian lihat, kalau di bagian bawah itu adalah cincin api Pasifik, di mana jajaran pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania ya. Bentuknya membulat seperti itu. Nah, kalau di Indonesia apakah ada, Bu? Ada. Di Indonesia ada. Kalian lihat gambar di atas itu ya, merah-merah itu adalah jajaran pegunungan Sirkum Mediterania ya. Berawal dari mana? Berawal dari Pulau Sumatera ya, berlanjut ke Pulau Jawa, lalu ke Bali, Nusa Tenggara sampai Laut Banda dan Maluku. Oleh karena itu di Sumatera, di Jawa, Bali dan lain-lain itu banyak sekali gunung api. Itulah yang menyebabkan karena Indonesia dilalui oleh Sirkum Mediterania. Nah ya, Sirkum Pasifik itu meliputi wilayah Asia dan Eropa, sedangkan Sirkum Mediterania itu meliputi wilayah Asia sampai Eropa. Nah, selanjutnya adalah luas Indonesia. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah saya berikan tugas untuk menggambar peta Indonesia. Nah, kalau kalian perhatikan gambar tersebut, kira-kira lebih luas daratannya apa lebih luas lautannya? Ya, benar sekali bahwa Indonesia itu sebagian besar wilayahnya berupa perairan ya, sisanya daratan. Wilayah Indonesia ini terdiri dari daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairannya seluas 3.257.485 km persegi. Jadi Indonesia sebagian besar wilayahnya berupa perairan ya. Nah, daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, ini adalah batas wilayah perairan Indonesia. Nah, laut itu memiliki batas ya, memiliki batas antara Indonesia dengan Malaysia itu lautnya ada batasnya. Ini adalah pembagian wilayah perairan ya, ada laut teritorial, ada ZEE atau zona ekonomi eksklusif, lalu laut lepas. Nah, kalau laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut bebas. Coba kalian perhatikan, laut teritorial itu jaraknya 12 mil. Kalian lihat gambar di sebelah kanan ya. Nah, kalau ZEE atau zona ekonomi eksklusif atau yaitu wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air laut surut. Nah, ZEE, coba kalian perhatikan gambar ZEE ya. Sedangkan la kontinen ya, batas kontinen yaitu laut lepas, batas laut yang diukur mulai dari garis pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil ya, itu laut bebas. Nah, bagaimana Nana penjelasan saya kali ini? Apakah kalian sudah paham?
Nah, kalau kalian belum paham, kalian nanti bertanya di grup ya. Nanti akan saya jawab. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan, kalian rangkum di buku tulis untuk belajar di rumah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.